Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kembali kita mengucapkan segala pujian yang milik Allah, kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dari kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan, membacakan dari perkataan Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan tafsir firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Pada pertemuan yang lalu Imam Ibnu Katsir masih menjelaskan tentang perbandingan antara Al-Quran dengan syair-syair orang-orang Arab di zaman dahulu. Bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh apapun dari ciptaan manusia, dari karya manusia, termasuk syair-syair tulisan orang-orang Arab jahiliyah. Allah beliau melanjutkan, وَتَجِدُ الْقَصِيدَةَ الطَّوِيلَةَ الْمَدِيدَةَ قَدِ اسْتُعْمِلَ غَالِبُهَا فِي وَصْفِ النِّسَاءِ أَوِ الْخَيْلِ أَوِ الْخَمْرِ. Dan engkau mendapati qasidah yang panjang, yang sangat panjang, yang digunakan oleh orang Arab jahiliyah ada namanya qasidah. Qasidah itu biasanya kumpulan dari syair, ya, untuk sebuah qasidah. Kalau bahasa kita kasidah, ya. Qadistum bila ghalibuha, terkadang digunakan, ya, secara mayoritas atau kebanyakan. Ghalibuha itu kebanyakannya digunakan atau menceritakan, gitu ya, fi wasfin nisa, ya, tentang sifat wanita. Jadi kebanyakan kasidah-kasidah Arab jahiliyah itu banyak isinya, itu kontennya itu menceritakan tentang sifat wanita, baik itu sifat karakternya maupun sifat fisiknya, gitu. Sama dengan kebanyakan sastrawan sekarang, ya, yang pengagum wanita misalnya, ya, banyak sekali puisi-puisinya tentang masalah percintaan, ya, masalah wanita, awil khaili, atau masalah kuda. Kalau penyairnya adalah orang yang hobi kuda, ya, syair-syairnya banyak bertemakan dengan kuda. Diceritakan itu memuji kuda, kuda ini, kuda itu, ya. Awil khaili ini yang parahnya, yang paling parah, atau kata khabar, ya. Atau fi madhi syakhsin muayyan, atau tentang memuji, ya, seseorang tertentu, pujian kepada orang, ya, yang orang yang dikagumi, tokoh yang diagungkan misalnya. Kalau sekarang mungkin yang dieluk-elukan anak muda sekarang, ya, pemain sepak bola, ya, atau petinju, atau artis, atau apalah, ya, sehingga sekarang hadir yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum muslimin kebanyakannya tidak lagi berpegang kepada agama, namun, ya, lebih kepada hobi, yang mana hobi itu terkadang, ya, menyelisih agama, gitu. Main bola kaki misalnya, Pak, ya,
nggak apa-apa, membuat daging nggak apa-apa, nggak haram gitu. Boleh selama tidak melanggar syariat, selama yang laki-lakinya tidak nampak aurat diniatkan untuk olahraga nggak apa-apa. Namun sekarang permasalahannya ya ketika itu dijadikan ya sesuatu yang diagungkan ya, bahkan sesuatu yang harus menyaingi yang lain ya, sehingga tidak jarang kita temui orang saling mencela karena pemain bola, karena klub bola, bahkan belakangan ini ya saling bunuh ya. Nauzubillah, ini konyol kali itu ya. Iya masa, nauzubillah ya. Padahal yang terbunuh, yang membunuh sementara muslim juga. Maka kita khawatirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Nabi menceritakan tentang orang yang saling berbunuh dua orang. Di akhir hadis Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka juga. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh itu jelas, wahai Rasulullah, ya? Kalau yang membunuh itu boleh jadi dia masuk neraka karena dia yang membunuh. Tapi bagaimana yang terbunuh? Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya yang terbunuh itu hidup, dia juga berniat ingin membunuh yang membunuhnya itu, sehingga berdasarkan niatnya itu juga kedua-duanya diancam masuk neraka. Inilah mati jahiliyah namanya. Orang yang bunuh-bunuh pada perkara dunia, ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim kita tahu jangan menyakiti orang ya. Menyakiti fisik, menyakiti perasaan orang saja dalam Islam itu haram. Sekedar mencemooh, sekedar mencela, apa kata Allah? Wailul likulli humazatin lumazah. Ya celakalah gitu. Wail itu ada dua maknanya sering kami sampaikan. Yang pertama taubih, kecaman. Celakalah, binasalah kan itu. Mana yang kedua wail itu adalah neraka. Nama salah satu lembah di neraka. Artinya neraka wailah gitu ya. Bagi likulli humazah, bagi setiap orang yang suka meledek. Ada yang tafsirkan humazah itu ya mencela, mencaci, meledek, mengumpat ya, dengan perbuatan. Lumazah dengan ucapan gitu. Maka Rasul juga telah mengatakan sibabul muslim ya fusuqun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, mencaci saja Pak. Apalagi sampai meninju gitu ya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini hal yang harus juga kita berharap kepada pihak pemerintah mengantisipasi ini gitu. Jangan orang yang pakai jenggot nanti teroris ya. Itu lebih dari teroris. Saya baca media massa itu hampir 100 korbannya. Berapa? 80-an. 80-an, luar biasa tuh. Iya. Hampir sama dengan korban pengeboman di mana? Di mana itu? Di Bali deh. Iya. Itu terorisme Pak. Iya. Jadi dicurigai juga ada orang yang ngepen bola itu ada kan? Ya kan nanti terjadi ya seperti itu. Nauzubillah, ini luar biasa Pak. Ini luar biasa. Ya. Yang harus kita waspadai anak kita Pak, jangan sampai anak kita terpengaruh seperti itu. Saking cintanya sama dunia rela mati. Nauzubillah. Ya. Kalau sebagian orang NKRI hantar mati mereka enggak ya? Nauzubillah ya. Ini luar biasa ya. Suatu kemerosotan moral dan akidah serta agama yang terjadi di tengah-tengah ya di tengah-tengah anak kita. Al-farasil ya, faras ini sama ya. Khail ya itu kuda, faras ini juga atau kuda, au naqatin atau syair yang menceritakan tentang onta betina ya naqatin. Au harbin atau tentang peperangan. Au kainatin atau tentang kejadian-kejadian, au makhafatin atau tentang sesuatu yang menakutkan, au saruhin ya. Atau tentang sesuatu yang buas ya. Ya bisa juga diartikan tentang binatang buas ya. Au syai'in minal musyahadat al-muta'ayyinah ya, atau sesuatu dari hal-hal yang disaksikan gitu ya. Allati la tufidu syai'an illa qudratul mutakallimin wa 'aini 'ala syai'il khafi aw ad-daqiq. Yang mana
Syair-syair Arab jahiliyah itu kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, la tufidu syai', enggak ada manfaatnya gitu ya. Tidak ada memberikan manfaat gitu. Kecuali kemampuan orang yang orang yang membuat syair secara khusus itu ya. Orang yang berbicara tentang syair itu ya. Ketika dia berbicara tentang sesuatu yang khafi, yang tersembunyi, yang samar, atau sesuatu yang detail ya, yang detail gitu. Akan tetapi tidak ada manfaat yang signifikan ya. Kalau seandainya kita ya hanyut dengan sastra-sastra Arab tersebut gitu. Wa ibrazu bila syai'in wadih, atau terkadang sastra Arab itu atau syair ya, syair Arab atau qasidah Arab itu terkadang menampakkan sesuatu yang tampak gitu, sesuatu yang jelas gitu. Tentu manfaatnya sedikit baik. Ya, sesuatu yang sudah jelas diperjelas lagi gitu. Ya, dan intinya ya dibandingkan dengan Al-Quran, syair Arab itu ini dikritik oleh beliau ya. Ini kritikan daripada Imam Ibnu Katsir ya terhadap syair-syair Arab yang ada, yang terkhusus mungkin di zaman beliau gitu. Allatil summa tajidu fi baitin aw baitain. Kemudian kalau mendapati yang pada syair itu yang di dalamnya ada satu bait, ada dua bait atau lebih, atau lebih banyak, yang buyutul qasid ya, itulah yang bait-bait syair yang dimaksud gitu ya. Artinya intinya cuma dua bait, kan tidak satu bait, dua bait atau lebih gitu ya. Tidak semuanya yang ada faedahnya gitu ya. Mungkin ada faedahnya, ada mungkin untuk motivasi ya. Karena memang di antara kebiasaan para sahabat terkadang mereka dalam situasi perang ya, ada ulama yang membolehkan membaca menyanyikan qasidah gitu ya untuk semangat gitu. Namun gak terus-terusan gitu. Artinya manfaatnya gak banyak gitu ya. Wasairuha, dan kebanyakannya ya kan, hadrul la qa'ila tahtahu, itu hadrul, sesuatu yang sia-sia. La qa'ila tahtahu, yang tidak ada manfaat di bawahnya ya. Jadi memang kebanyakan daripada syair Arab itu, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, itu manfaatnya sedikit ya. Maka kalau dibandingkan dengan Al-Quran, sungguh jauh sekali ya. Tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ya bagaikan ya langit ya, dan dan bumi lah gitu ya, jauh sekali, tidak bisa dibandingkan. Karena Al-Quran sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kalam Allah ya. Sedangkan syair-syair Arab ini adalah buatan sastra manusia, ciptaan daripada manusia, tentu tidak bisa dibandingkan gitu. Kemudian kata beliau, wa al-Qur'anu fajami'uhu fasihun fi ghayati nihayatil balaghati. Dan adapun Al-Quran maka seluruhnya fasih gitu. Ya. Seluruhnya itu ya, pengucapannya itu pas. Bahkan kaidah bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ya seluruh ilmu bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Al-Quran yang menjadi barometernya, yang menjadi tolak ukurnya Al-Quran gitu. Maka aneh Pak, saya pernah lihat dialog ya antara ada orang kafir gitu Pak ya. Dia jurusannya bahasa Arab, ingin mengkritisi Al-Quran gitu. Berdebat waktu itu dengan Zakirnaik. Zakirnaik, saya mendapati Al-Quran itu ada kesalahan dari segi tata gramatika bahasa Arabnya gitu. Ya kan? Nah, yang ini nggak sesuai, yang ini nggak cocok. Maka ditanya oleh Zakirnaik, mana yang lebih dahulu, Al-Quran atau kaidah nahwu? Oh, kalau seperti itu ya Al-Quran gitu. Kalau seandainya Al-Quran yang lebih dahulu ya, maka kaidah nahwu itu nggak bisa mengkoreksi Al-Quran. Al-Quran yang mengkoreksinya. Karena ilmu nahwu ini ya awal kali dibuat itu di masa ya pemerintahan Ali bin Abi Thalib atas usulan Abu Aswad Ad-Du'ali. Ketika waktu itu kaum muslimin, orang Arab secara khusus ya, sudah bercampur banyak bergaul dengan orang-orang Arab, orang Ajam gitu. Sehingga bahasa Arab waktu itu terkontaminasi dengan bahasa orang Arab.
Sehingga Abu Aswad Ad-Du'ali ya beliau mengusulkan kepada Amirul Mukminin Khalifah waktu itu pada zaman Ali bin Abi Thalib ya untuk menyusun kaidah untuk supaya menjaga keaslian bahasa Arab seperti itu. Jadi pada masa beliau gitu. Kalau di zaman Nabi memang belum ada nahwu, karena Nabi nggak butuh nahwu. Nabi lebih fasih daripada ilmu nahwu itu sendiri, gitu ya. Ya, Nabi nggak butuh kitab gundul ya. Karena kitab gundul lebih gundul dari kitab gundul sekarang kan. Kalau di zaman Nabi itu ya nggak hanya harokatnya yang nggak ada, malah titiknya nggak ada. Antara ha itu payah kita ya membedakan, nggak ada titiknya. Ha, ho, jim, nggak ada titiknya tuh pada zaman Nabi. Kapan coba adanya di masa Ali bin Abi Thalib, atas usulan juga Abu Aswad dan Ad-Du'ali. Seperti itu. Makanya nggak ada gitu ya. Karena Nabi dan para sahabat secara natural sudah pakar nahwu semuanya gitu. Sehingga Imam Syafi'i ya, beliau kalau ingin belajar bahasa beliau langsung ke Arab Badui gitu ya. Kalau kepada pemukiman orang Arab ya yang belum terkontaminasi dengan bahasa asing, artinya bahasanya masih asli gitu. Ya. Jadi Arab itu Pak dalam ilmu sejarah itu begitu apa ya. Jadi seorang Arab gitu. Ada namanya Arab Aribah, ada Mustaqabah. Dan Rasulullah beliau Arab dari keturunan Adnan ya. Adnan ini sampai nasabnya kepada Nabi Ismail ya. Nabi Ismail anak-anaknya Nabi Ibrahim ya, dan seterusnya sampai nasab beliau kepada Nabi Adam. Ini namanya ya Arab Mustaqabah. Ya kan? Dan Hashim, Bani Hashim itu dari ini ya, dari Adnan ini. Sedangkan Arab Yaman ya, para ulama sejarah mengatakan berasal dari Arab Aribah. Jadi ada dua ya, ada dua etnisnya. Ada etnis Arab Mustaqabah, ada etnis Arab Aribah. Jadi kalau yang Nabi yang orang Bani Hashim ya, ini berasal dari keturunan Adnan gitu ya. Kalau Yaman itu berasal dari Qahtan ya, Qahtaniyah mereka. Kalau Rasulullah Adnaniyah gitu ya. Qahtan ya, dan Qahtan ini masih saudara dengan Adnan, namun dia berdomisili di Yaman gitu. Namun sama-sama asli juga ya. Sama Arab asli juga gitu. Ya. Namun Arab yang Quraisy ya, yang Quraisy itu memang ya berasal di Mekah itu yang aslinya. Dan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini ya, ini berbahasa Arab Musta'arab, Arab Quraisy gitu, Arab bangsanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengenal adanya secara mutawatir ada 10 cara baca Quran ini. Apanya Pak ya? Dampaknya, pengaruhnya. Karena memang etnis Arab itu ya terkadang ada beberapa suku juga, namun masih Arab gitu ya. Ya sehingga kita dapat ada beberapa bacaan qiraah yang berbeda. Kalau yang kita yang di Indonesia ini ya kan, ini hafaz ya, riwayat hafaz ya, dari Jalur ya, Syadibi ya kan, Syadibi dengan yang satunya ya, lupa saya yang satunya itu biasanya kalau di Indonesia di Yaman juga, di Arab Saudi juga. Tapi kalau arah Maroko itu dia waras namanya. Ya, jadi beda lagi ya. Namun perbedaannya pun nggak semua ayat gitu. Ada beberapa ayat yang berbeda. Dan sebagian qiraat terkadang membaca sesuatu itu ada yang dimiringkan, ya. Ini itu namanya kalau dalam ilmu qiraat imalah, namanya dimiringkan. Ya, seperti ya kalau kita dengar dalam surah Al-Duha, kalau kita bacanya fathah gitu ya, wadduha, jelas ha difathahkan, ya dibuka mulut kita. Kalau mereka sebagai qiraat itu enggak ya, wadduha. Jangan kita salahkan pula nanti, jadi salah ya, kesalahan ya. Ya ada ilmunya ya. Ya itu benar ya, semua bacaan yang benar. Namun orang yang bijaksana itu tentu dia memperhatikan ya makmumnya siapa. Kalau orang awam dia jangan pula seperti itu. Apalagi dia di kampung ya, tiba-tiba dia pakai qiraatnya Ibnu Katsir misalnya, yang mana pada surahnya itu kan mimnya itu dipendekkan. Pada Maliki Yaumiddin ya. Kalau yang kita lihat biasanya dimana mim yang Maliki Yaumiddin. Kalau yang Ibnu Katsir itu enggak ya.
Ya, Maliki Yaumiddin gitu ya. Kalau tadi bilang salah, ini salah ini kurang mana gitu. Ya, maka itu sama-sama benar gitu ya. Ini ya, jadi kita kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu kan kata beliau, wa al-Quranu fajami'uhu fasihun. Al-Quran itu seluruhnya fasih, ada yang fasih Pak. Kita yang bacanya nggak fasih banyak. Ya, kalau Al-Qurannya fasih, kita yang baca banyak yang nggak fasih gitu Pak ya. Makanya ada ilmu tajwid gitu. Ya, ada ilmu qiraat. Kalau yang qiraat itu Pak di atas tajwid itu. Kalau orang sudah fasih baca Al-Qur'annya baru dia mulai mempelajari cara baca gitu ya. Iya. Yang cara baca itu ada 10 qiraat. Namanya al-qiraatul asyarah gitu ya. Kemudian juga di bawahnya ada namanya al-qiraat yang as-sab'ah ya. Cara baca yang 7, ada yang cara baca yang 10. Itu yang mutawatir ya. Ada juga qiraat yang diperselisihkan dan ada juga qiraat yang salah. Ada juga apa namanya al-qiraatul syaddah yang syadz gitu ya, yang keliru gitu. Jadi memang Al-Quran itu fasih semuanya baik, ini luar biasa. Ini termasuk mukjizatnya Al-Quran, luar biasa. Fil ghayati nihayati balagh. Ya Masya Allah. Al-Quran itu sudah sampai di puncak terakhir gitu ya dari balagh. Jadi balagh itu ya sesuatu yang mudah dipahami gitu. Karena balagh itu diambil dari kata balagh. Balagh itu ada sampai. Jadi orang yang buat balagh yaitu orang yang bisa mengungkapkan suatu bahasa, kemudian bahasanya itu bisa dipahami, itu yang balagh sebenarnya. Jadi balagh itu yang kita bayangkan orang yang bahasanya itu tinggi sehingga nggak paham orang itu bukan orang yang hebat balagh itu. Iya. Kalau orang yang dikatakan hebat balagh itu adalah ketika dia ngomong cepat orang memahaminya. Kalau Nabi kan dengan bahasa Arab, kalau kita ada juga balagh dalam bahasa Indonesia biasanya adalah orang-orang yang memiliki skill dalam berbicara gitu. Sehingga orang dari seluruh ya lapisan memahami apa yang dia maksud. Ya. Kalau kita contoh kalau di Indonesia yang pernah saya dengar itu ya yang bagus balagh itu kan yang dipahami oleh setiap kalangan itu kayak ZMZ berbayar bisa ZMZ itu dan dari segi kemampuan dan tulisannya bagus gitu ya. Ya, balaghahnya gitu ya. Namun di dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Pak mudah gitu. Akan karena kita bukan orang Arab, kita yang ngerti gitu ya. Namun bagi orang Arab, orang yang bisa bahasa Arab, dan orang Arab yang sekarang Pak sudah hancur bahasanya. Ya, karena sudah terkoordinasi. Ya, orang Arab, ya kebanyakan orang Arab yang ada sekarang. Sehingga di Arab, ya banyak orang Arab itu yang belajar bahasa Arab. Orang Arab loh ya, belajar nahwu soal begitu ya, belajar gramatika bahasa Arab. Karena memang sudah yang terkontaminasi bahasanya seperti itu. Kemudian kata beliau, "Ainda man ya'rifu dzalika tafsilan wa ijmalan." Bagi orang ya yang mengetahui ya tentang ya Al-Quran itu baik secara terperinci, ya tafsilan terperinci, wa ijmalan maupun secara global gitu. Jadi bagi orang yang paham bahasa Al-Quran, yang paham bahasa Arabnya, maka dia akan tahu bahwasanya Al-Quran itu luar biasa. Ya, kefasihan Al-Quran itu sudah mencapai ya puncak batas akhir dari balaghahnya gitu ya. Tentu ini endaman dia al-Qudalika ya, bagi orang yang mengetahuinya gitu ya. Namun bagi kita yang nggak paham bahasa Arab ya tetap mumen juga Pak ya. Iya, butuh lagi kita belajar, ya butuh lihat terjemahannya gitu. Kemudian kata beliau mimman fahima kalam al-Arabiyyah, bagi ya orang-orang yang memahami ya bahasa Arab gitu. Wa tasawifat ta'bir, kemudian dia memahami tafsir ta'bir ya. Ta'bir itu adalah cara mengungkapkan bahasa gitu ya. Cara ya menyampaikan ungkapan bahasa Arab. Kemudian kata beliau fa innahu in ta'amal ta'akhbarahu. Sesungguhnya Al-Quran itu ya apabila engkau perhatikan
informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran itu, ya, wajadtahu fi ghayatil halawah, maka kau akan jumpai khobar-khobar, ya, atau informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran itu sudah mencapai, ya kan, puncak sesuatu yang indah, luar biasa, ya. Kalau kita baca ayat Allah mengisahkan tentang dalam Al-Quran yang kisah Nabi Yusuf, ya. Bagaimana Allah SWT menyampaikan kisahnya dengan bahasa yang sangat luar biasa, ya, indah gitu, Pak. Ya, apalagi kalau Bapak baca juga tafsirnya, sedangkan terjemahannya itu luar biasa. Ya, jangankan kita mengetahui maknanya, Pak, ya. Orang yang nggak tahu maknanya saja, kalau mereka dengan Al-Quran ini nggak bisa bahasa Arab sama sekali, Pak. Maka kalau dia jujur, ya, maka dia akan merasakan bagaimana getarannya, keindahan yang luar biasa yang ada pada Al-Quran tersebut. Ini luar biasa. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Ya, bahkan banyak, ya, orang-orang non Muslim, ya, orang-orang kafir sebelumnya, ketika mendengar Al-Quran padahal nggak paham, ya, namun Allah berikan hidayah melalui perantara dia mendengar Al-Quran tersebut. Ini luar biasa, ya. Kemudian kata beliau, sawan kanat mabsutatan aw wajizah, ya. Baik yang panjang, mabsutatan yaitu artinya yang terbentang, ayat-ayat Al-Quran yang panjang, ataupun yang ringkas, yang wajizah, yang ringkas, ya. Maka ini akan luar biasa, ya. Seperti juz amma itu kan banyak itu kalam Allah, Al-Quran, ayat-ayat yang ringkas, ya, dalam juz amma yang juz 30, ya. Maka kita baca luar biasa. Surah Al-Ikhlas saja, ya, qul huwallahu ahad Allahu samad, ya. Lihat ininya, sastranya gitu, ya. Qul huwallahu ahad, ya, dalamnya sama-sama mati gitu. Ini ada nilai gitu, ya. Iya, teratur betul, ya. Karena memang ketika diturunkan Al-Quran ini, ya, orang-orang Arab itu, ya, membangga-banggakan syair Arab, gitu. Dan karena Al-Quran salah satu mukjizat yang telah mengalahkan setiap sastra-sastra syair-syair yang ada. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari kaum yang ummi, walladzi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya. Allah SWT walladzi ba'atsa fihim, ya, rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Allah SWT itu mengutus rasul dalam ayat yang lainnya, rasul yang ummi gitu, ya. Ada kata-kata rasul yang ummi. Maka rasul yang ummi itu, ya, para ulama mengatakan alladzi la yaktub wa la yaqra, ya. Rasul yang ummi itu adalah seorang rasul yang tidak menulis dan juga tidak bisa membaca, gitu. Kenapa? Apa rahasianya, Pak? Dan kenapa Rasulullah Allah persiapkan menjadi sosok yang tidak bisa baca dan tulis? Ya, supaya, ya, Al-Quran yang beliau sampaikan itu betul-betul, ya, menjadi bukti bagi umat beliau, bagi kaum beliau, bahwasanya itu bukanlah hasil karya beliau, bukan karangan beliau, ya, bukan ciptaan beliau, namun Al-Quran yang beliau sampaikan kepada umatnya yang beliau hafal. Beliau kan tulis, Pak, itu luar biasanya. Namun hafalan terhadap Rasulullah ini memang Allah langsung berikan ilmu dari sisi Allah. Inilah sebenarnya yang ilmu laduni, ya. Ilmu yang Allah berikan langsung itu tanpa perantara belajar. Dan ini hanyalah untuk para nabi dan rasul, ya. Sedangkan untuk para sahabat, yang orang-orang yang selain nabi dan rasul, maka ilmu hanya didapat dengan dipelajari. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, hadis ini sahih oleh para ulama, hadis yang masyhur, ya. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya dapat dipelajari. Orang supaya bisa hafal, dia harus menghafal dia. Oh, saya ingin kayak Nabi, gitu, bisa langsung hafal, ya. Gak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada Nabi palsu, dikhawatirkan jadi Nabi berulang pula, ya. Ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, dia di masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau yang baru-baru ini banyak di Indonesia, ya. Iya, Ahmad Musaddiq, ya. Yang ngaku menjadi Nabi, ya, alhamdulillah. Padahal, ya, Rasulullah telah mengatakan la nabiyya ba'di,
tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi barang siapa yang mengaku menjadi nabi, nauzubillah, berarti dia telah mendustakan hadis, mendustakan Rasul. Sehingga hukumannya para ulama mengatakan ini termasuk perbuatan keislaman. Ya, sehingga di masa Abu Bakar yang Musailamah yang mengaku menjadi nabi langsung dapat gelar, ya, Al-Kazhab, sang dusta, ya. Dan Nabi sendiri mengatakan nggak ada lagi nabi setelah beliau. Tiba-tiba ngaku ya menjadi nabi. Jadi ilmu laduni, ya, min ladunna ilmu itu dalam surah Al-Kahfi, ya. Ilmu yang dari sisinya Allah SWT itu hanya diberikan kepada para nabi dan Rasul. Wali nggak dapat. Ya, wali Allah itu nggak dapat. Ya, wali itu sama seperti para sahabat itu semua wali semua, gitu ya. Abu Bakar wali, gitu. Karena wali Allah itu yang sebenarnya adalah orang yang bertakwa, gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah punya buku Al-Furqan, ya, baina awliyaillah wa baina awliyir rahman wa awliyir syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, gitu ya. Ya. Dan wali itu gak ada yang aneh-aneh, ya. Ya, wali itu harus hebat ilmu kanuragannya, gitu ya. Gak seperti itu. Ya, wali itu adalah orang yang bertakwa. Itu buka ayat surat Yunus, itu ada ayat tentang wali. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Ini surat Yunus ayat yang berapa? Inna awliya Allah awliya Allah. Ini dalam surat Yunus ayat 22 sampai 23. Ini bisa Bapak baca, ya. Yunus, ya. Surat Yunus ayat 62 sampai ya 63. Allah SWT berfirman, "Ala, ketahuilah, kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah." Awliya itu sama dari wali, ya. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka kelak di akhirat. Insyaallah dia dijamin oleh Allah. Wa lahum yahzanun, kemudian mereka juga tidak bersedih hati ketika di akhirat. Siapa mereka? Jadi wali itu adalah siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman, gitu. Orang yang imannya luar biasa kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Itu yang wali. Jadi wali ini nggak ada, ya, nggak ada amalan khusus untuk jadi wali, nggak ada. Ya, wali seseorang itu dilihat dari istiqomahnya menjalankan agama. Iya, bahkan para ulama salaf mengatakan a'dhamul karamat luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar itu sebenarnya adalah orang yang istiqomah menjalankan agama. Istiqomah sholat waktu itu wali itu, Pak. Ya kan, kemudian jauh daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, perkara yang mubah, hidupnya penuh dengan ibadah, ya kan. Jangankan yang wajib, Pak, yang sunah-sunah tahajud nggak pernah tinggal, baca Quran terus, hafal nasnya bagus, ahli sedekah, suka bantuan, itu yang wali. Ya, dan Rasulullah kan yang bapaknya para wali. Nggak ada lagi yang menghalangi apa yang menandingi Rasulullah, kan? Karena Rasulullah orang yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, bahkan dengan Nabi Adam saja lebih mulia dari Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena beliau mengatakan ana sayyidu walidi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyidnya, ya kan, anak Adam, ya kan, dan saya tidak bangga, saya tidak sombong, gitu. Karena beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukuran kewalian seseorang itu diukur dengan ketakwanya. Karena memang kemuliaan seseorang itu kan tergantung takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kan ada juga apa ya, di kalangan orang-orang tarekat yang melampaui batas, ya. Iya, kalau wali itu nggak usah sholat lagi, katanya. Itu udah wali, na'udzubillah. Wali apa, Pak? Wali syaitan, boleh jadi, ya. Iya. Kalau wali itu sudah jatuh, artinya dia bebas syariat, gitu. Dia nggak ada lagi hukum haram baginya.
sehingga yang haram jadi halal ya baginya gitu. Nauzubillah, ini bukan wali gitu. Karena yang wali itu hadir yang digelar adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada Al-Quran yang luar biasanya. Al-Quran itu baik yang panjang maupun yang ringkas ya, itu semuanya mengandung nilai yang sangat luar biasa tinggi. Kemudian kata beliau, wasawa'un takarrara famla, baik yang terulang ataupun tidak. Wa kullama takarrara hala wa ala, dan setiap kali Al-Quran itu kita baca terulang yang kita baca, maka akan menambah halawahnya, manisnya, indahnya Al-Quran tersebut gitu. Dan semakin tinggilah ya kan kedudukan Al-Quran. Namun orang yang bisa merasakan manisnya Al-Quran tentu gak semua orang ya, orang yang hatinya bersih ya. Namun orang yang banyak maksiatnya Pak, ini susah sekali Pak. Kalau main HP ya, apalagi anak sekarang yang main game, ini bisa sampai jam 2 sampai jam 1 seru kali ya. Coba suruh baca Al-Quran ya 5 menit aja pasti ditutup atau ketiduran lah minimal ya. Iya. Ini kenapa Pak? Karena kalau ketika main game itu sedang terus sama dia, ayo gitu ya. Iya, ada fansnya gitu ya, dari golongan setan gitu. Baik itu setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, teman yang ngajaknya gitu Pak. Tapi cukup baca Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi barometer juga hati orang bersih itu. Mereka tidak akan tidak akan bosan gitu ya. Ketika melantunkan ayat suci Al-Quran gitu. Ya, tidak malam, ya, tidak bosan gitu. Ya, karena mereka haus ya dengan Al-Quran gitu. Sebagaimana orang-orang candu dengan game gitu. Ya, sehingga ada seorang ulama di Arab Saudi, saya lupa namanya Pak, halus salaf, keadaan orang salaf, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran seperti keadaan kita, bagaimana kita sekarang berinteraksi dengan HP gitu. Ya kan, kalau kita dikit-dikit lihat ada yang masuk SMS-nya gitu, dikit-dikit lihat ya, ada yang telepon siapa yang mengontak, ini anak lagi minta apa lalu HP. Artinya zaman kita sekarang ini Pak, kita nggak bisa lepas ya. Ya kalau seandainya kita buat berapa waktu kita sehari dengan HP dan kita bandingkan dengan berapa waktu kita dengan Al-Quran. Jadi orang salaf dahulu, ulama-ulama salaf dulu, kondisi mereka itu bagaikan kondisi kita dengan HP, kondisi mereka dengan Al-Quran. Itu para wali itu sebenarnya Pak. Nah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Pak? Ya, baik ya, karena waktu sudah masuk, insyaallah Pak ya. Kita lanjutkan sedikit nanti setelah sholat isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baiklah, Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatul Tafsir ini, yang mana pada pertemuan yang tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan kepada kita perbedaan yang sangat besar antara syair Arab dengan Al-Quran yang tidak bisa dibandingkan. Karena Al-Quran itu penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan kebenaran, al-haq, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar pada awal surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum kepada kita orang yang membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raib, tidak ada raib, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Al-Quran inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
sumber hidayah. Jadi kalau seandainya orang ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus banyak mengkaji Al-Qur'an, membacanya dengan tajwid, dengan tahsinnya, mentadabburi maknanya, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Sehingga kalau seandainya orang-orang yang sudah terpaut hatinya dengan Al-Quran, maka yang dia lihat dari orang itu adalah apa yang dia sampaikan. Sehingga Sahabi Jalil, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Untur maqala wa la tantur maqala." Lihatlah apa yang disampaikan seseorang. Selama orangnya adalah bersih akidahnya ahli sunnah, maka dia melihat orangnya. Lihat apa yang disampaikan dan dia akan melihat siapa yang menyampaikan. Kecuali yang menyampaikannya itu dia adalah orang yang membawa syubhat dan tentu tidak benar. Namun selama ahli sunnah yang menyampaikannya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, lihat apa yang disampaikan. Karena berbeda memang kenyataan sebagian besar ya para ikhwah kita yang sudah ngaji terkadang masih belajar agama ini sistem fans gitu ya. Kalau orang sekarang ada fans bola, ada bola, sekarang ada fans ustaz ini. Maka yang dilihat bukan lagi itu banyak kadang bagaimana cara menyampaikannya. Saya senang ustaz bukan menyampaikan. Kalau hanya retorika ya di luar al-sunnah pun banyak yang dapat retorikanya. Bahkan orang munafik saja kata Allah dalam soal munafik itu wa iyaqul tasma' li qawli. Kalau mereka orang munafik itu bicara, bro, retorikanya hebat. Kalian akan menyimak apa yang mereka sampaikan. Kalian akan terkesima takjub. Ini yang terkadang baik. Terkadang kajian dekat rumah sulit untuk pergi banyak berat kali. Namun kalau ada fansnya, ya jauh di tempat dulu. Ya, itulah euforia. Ya. Namun ya seharusnya kita ya belajar itu ya kita rutin ya, yang penting konsisten. Daripada ngaji sekali setahun atau sekali 3 bulan, sekali sebulan pasti kita tak pakai. Tapi padahal sudah ada kajian rutin ya di masjid masing-masing dekat rumah ya atau di tempat yang bisa dijangkau, kadang nggak mau datang. Nah ini terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal yang mesti kita perhatikan. Kemudian kata beliau, la yakhluqu ala kasratul raddi. Al-Quran itu tidak menciptakan banyak ya bantahan. Artinya apa? Tidak bisa yang bisa membantahnya gitu ya. Ya tidak bisa mendatangkan banyak bantahan, menciptakan atas banyak bantahan. Karena Al-Quran itu yang membantah kesesatannya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran saja Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang menantang mereka untuk mendatangkan satu ayat saja atau satu surah saja yang sebesar di Al-Quran, lalu mereka masih ragu gitu. Walau yang menurut ulama, kemudian para ulama bosan darinya dari Al-Quran ya. Ini ciri orang ulama ya. Jadi kalau seandainya kita merasa bosan ya dengan Al-Quran, nah itu pertanda hati ini ya mulai banyak titik-titik dosanya. Maka coba-coba kita istighfar, mohon ampun kepada Allah gitu. Dan kita paksakan gitu. Paksakan Pak. Kalau orang bermaksiat dipaksakannya Pak. Iya. Kita untuk berbuat baik saja, kenapa? Kita nggak mau paksakan diri kita kan gitu. Orang ya untuk membela fans tim bolanya adalah mati-matian ya. Masa kita untuk belajar saja nggak bisa kita paksakan untuk tetap baca Quran ya. Karena sesuatu yang belum jadi kebiasaan ini tuh Pak, memulainya memang agak susah ya. Orang yang nggak terbiasa merokok Pak, coba Bapak dialognya awalnya sulit ya, payah sekali batuk-batuk ya, namun dia paksakan ya, supaya menjadi kebiasaan merokok itu Pak. Ini untuk yang haram ya, apalagi yang diajarkan. Tentu kita harus lebih besar juhud kita, usaha kita, upaya kita, sehingga ya kita buat target Pak ya. Kalau untuk manajemen keuangan kita hebat benar Pak ya.
ini ya ahli kita dalam bagaimana manajemen ya dunia kita. Kenapa akhirnya kita nggak bisa kita manajemen gitu ya? Iya, kita buat apa ya, sehari ini targetnya berapa, asal dapat targetnya, target bacaannya, kemudian nggak sekedar baca tafsirnya gitu. Ini mau terjemahan apa ya? Iya, berarti kita baca, itu yang kita paham gitu ya. Ada target kita, kemudian kita menghafal ya, menghafal dari juz aman gitu ya. Ya, dan kita targetkan ya Allah, insya Allah sebelum umur sekarang 40 ya, sebelum saya meninggal ya Allah 40 ya Allah saya bertekad ingin hafiz di Indonesia. Bisa Pak? Bukan ada nenek-nenek berapa umur 60 tahun hafiz Al-Quran ada. Tergantung nanti niat kita. Jadi setiap kita ini Pak bisa tidak menutup kemungkinan. Misalkan kita yang sudah berusia 30 tahun dari hafiz Al-Quran, kita niatkan ya Allah, ya sebelum usia 40, pas 40 saya harus hafiz ya Allah. Itu dia tidak didoa. Ya sehingga kalau sudah umur 40 tahun sudah hafiz Al-Quran, mungkin enak. Mau sholat tahajud bisa panjang, nggak mesti harus dihapus apa gitu kan? Iya, ini beberapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran yang didasarkan dengan keikhlasan itu luar biasa sekali. Ya, faedahnya. Bayangkan kalau setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan. Bayangkan setiap hari itu kita baca 2 lembar saja Pak. Sudah berapa huruf itu? Ya, luar biasa. Kemudian kata beliau, wa an akhadha fil wa'idi wa tahdidi ja'a minhu ma taqsha'iru minhu jibalu sammu rasiyatu. فَقَفَتُكَ مِنْ قُلُوبِ الْفَاهِمَاتِ wa an akhadha fil wa'id, dan kalau seandainya ya Al-Quran tersebut menjelaskan tentang ancaman ya dalam Al-Quran ya Allah SWT ya mengambil pada ancaman itu maksudnya menerangkan tentang ancaman ya, kemudian tahdid ya apa namanya itu sesuatu yang menakutkan, itu ancaman lah ya. Ja'a minhu, maka akan datang ya, maka datang dari Al-Quran itu ma taqsha'iru minhu jibal, yang menggoncangkan gunung yang kokoh dan gunung yang menjulang itu menjadi goncang. Kalau seandainya gunung-gunung tersebut ya menyaksikan, melihat ancaman Allah dalam Al-Quran, ya kan? Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran itu ya diberikan kepada gunung, karena gunung mau ya gunung akan hancur gitu ya, nggak sanggup menerima amanah Al-Quran, sehingga Al-Quran itu diberikan kepada manusia. Karena luar biasa kalau jawabnya gitu. Famadhanuka, bagaimana menurutmu ya bil qulubil fahimati, ya dengan hati yang paham terhadap Al-Quran. Kalau seandainya gunung saja bergetar gitu ya, bagaimana dengan hati-hati orang yang paham akan Al-Quran dan akan bergetar ya. Ini ciri orang yang beriman ya. Innamal mu'minuna alladzi innamal mu'minuna alladzi alladzi idza tuliyat alaihim ayati zadat imanan ya. Orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, idza tuliyat alaihim ayati, apabila dibacakan dia kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati keimanan mereka akan bertambah gitu ya. Ini dalam surah Al-Anfal yang pertama ya. Alladzi idza dzukirullah ya, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sifat mereka wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imanan. Dan apabila dibacakan bagi mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah keimanan mereka. Jadi gunung saja kalau seandainya mereka diberikan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, mereka akan bergoncang. Bagaimana pula dengan hati orang yang paham dalam Al-Quran? Namun hati orang yang tidak paham, ya tentu ya biasa saja gitu ya. Iya. Bahkan ada teman yang cerita ya, orang di sampingnya pas baca Al-Quran itu nangis deh ya. Rupanya dia nangis juga gitu, dia temannya nangis, dia nangis juga gitu. Jadi ditanya sama temannya, kamu kelihatan nangis juga? Iya.
Jadi apa yang membuat lo nangis ke temannya, dia bilang saya tahu paham maknanya gitu, sholat dahsyat maknanya. Kalau kamu apa yang kamu menangis? Saya menangis tuh ya apa namanya memikirkan maknanya apa artinya gitu ya. Sampai dia menangis, ya Allah ya Allah amatnya bisa menangis. Saya tak tahu apa artinya sampai menangis deh. Pentingnya ilmu dulu ya. Iya. Ya minimal Pak, kalau kita sholatnya minimal yang bacaan wajib dalam sholat itu kita hafal artinya Pak ya. Kita pahami lah Al-Fatihah gitu. Yang wajib itu. Kemudian apa namanya itu ruku gitu ya. Yang tidak apa baca ruku itu minimal tahu artinya gitu ya. Sehingga betul sholat kita nggak hanya rutinitas saja Pak. Nggak hanya sekedar budaya atau sekedar kebiasaan gitu. Ya. Jadi betul-betul kita sholat itu Rasul mengatakan sholat kalian ya kan sholat yang gitu, seperti orang sholat yang akan meninggal gitu. Seperti sholat orang yang akan meninggal seperti yang lain. Ya Allah ya kita masalah baik kita bayangkan boleh jadi sholat kita yang terakhir. Habis itu kita disolatkan, kita ada satu sholat kita yang disolatkan. Ini satu tips dari Rasul yang bagaimana sholat masyhur. Sholat kalian seperti sholat orang yang akan meninggalkan dunia ini. Sholat perpisahan gitu. Ya. Wa in wa'ada, dan apabila afwan tersebut yang memberikan janji ya ata bima yaftaru quluba wal adana wa yashku ila daris salam wal mujawarati asyir rahman ya. Kalau seandainya Allah itu memberikan janji, maka Allah itu datang dengan sesuatu yang bisa membuka hati seseorang, membuka pendengaran, sehingga seseorang itu yasyur rindu ila daris salam, kepada ya kampung keselamatan, itu surga, kampung akhirat. Wa mujawarati asyir rahmani, dan dia rindu untuk bisa ya dekat dengan dia, berdampingan mujawarahnya dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala fi tadrib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'ad, ya janji-janji surga, kabar gembira bagi orang yang bertakwa. Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma'ukhfiyalahu, apa yang telah disembunyikan bagi mereka, yaitu surga ya. Min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyenangkan pandangan, dari perhiasan mata, sesuatu yang menyenangkan pandangan mata kita ya, yakni kenikmatan di akhirat, berupa surga, bidadari seperti itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah sebagai bentuk balasan dari apa-apa yang mereka amalkan, dari amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Memang ya, masuk surga bukan karena amal soleh, enggak namanya. Masuk surga karena apa? Rahmat Allah SWT. Namun rahmat Allah itu ada sebabnya. Sebabnya adalah amal soleh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang beramal soleh, orang berbuat baik, dengan orang yang beramal soleh. Bagaimana mungkin orang yang bermaksiat ya, dia ingin surga gitu ya, atau berbuat syirik gitu, atau berbuat kefasikan, sementara dia ingin surga. Sama dengan orang dia ingin anak, namun nggak mau menikah gitu, maunya ambil anak orang gitu, punya namanya. Iya, nggak melakukan ikhtiar. Ini keliru ya. Dalam Islam kita butuh mengambil sebab, butuh berikhtiar dengan menyandarkan hati kita kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang mengambil sebab, berikhtiar, berusaha kebaikan. Bagaimana orang yang ingin dapat pahala ya, ingin digunakan dalam ke surga ya, nggak mau menjadi ilmu. Ya, kadang-kadang tinggal dekat masjid, nggak mau datang gitu ya. Iya, enak gitu. Padahal dia tahu, katanya Nabi mengatakan masyarakat Al-Quran ya tahu sufilman sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa yang menempuh jalan ya suatu jalan untuk memiliki uangnya mendatangi majelis gitu ya, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Sementara dia malas gitu, ya kan? Ya, sementara dia yakin apa yang dikatakan Nabi itu benar. Selama hadisnya sahih, itu adalah sebuah kebenaran, akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Gitu. Nah, terkadang seperti itu ya. Banyak orang ingin surga ya, ingin kebaikan ya, akan tetapi ya hawa nafsunya lah yang menghalanginya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Itu luar biasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Ini tentang surga ya. Wa fiha, dan dalam surga itu ma tashtahi al-anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Segala yang menyenangkan jiwa kita itu ada di surga. Apapun yang kita senangi, Pak. Bapak sekarang bayangkan apa yang Bapak senangi, baru terbayang saja sudah ada itu di surga. Iya. Wa taladdu al-a'yun, apa yang lezat kita pandang, apa yang lezat pandangan mata, ya kan? Dari bidadari misalnya ya istri-istri kita ya yang kita cintai di dunia ini karena Allah SWT akan menjadi bidadari kita di surga gitu ya. Beda dengan wanita walaupun dia cantik di dunia Pak ya, akan tetapi perangannya luar biasa, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka akan jelek ya besok dari akhirat ya Pak. Iya, bagaimana enggak jelek Pak ya, dibakar gitu ya, gosong dia gitu ya, dibakar oleh api neraka. Maka jangan khawatir bagi para wanita akhwat ya, jangan menjadi saya hitam, saya pendek, saya jangan. Kalau anti bertakwa, insya Allah diganti oleh Allah, anti menjadi wanita yang jauh lebih cantik daripada para bidadari di surga. Takwa yang bisa berubah. Ya, maka di dunia ini ujian gitu. Sabar kita. Karena setiap apa yang Allah katakan itu, setiap apa yang Allah katakan itu pasti baik. Yang penting kita ikhlas menerimanya, legowo dari apa itu Allah SWT. Apa orang yang cacat? Misalkan kita cacat ya, maka kita lepas, ya, luka kita, kaki kita lepas, ya. Kalau kita terima itu karena Allah SWT, ya kan, maka ini akan menjadi sumber pahala bagi kita. Jangankan dia saya sampaikan, jangankan kita putus kaki kita. Dalam suatu hadis sahih Nabi mengatakan ada syauka, sampai bumi saja ya syauka yang menusuknya akan menjadi kafarah atau menjadi menghapus dosanya. Namun syaratnya memang harus menerima, sabar terhadap ketentuan Allah, dia tidak merasa berat gitu dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering memberi motivasi bagi orang yang sakit, Pak. Bapak ini dapat makan. Bapak saya sakitnya apa? Diabetes, masya Allah. Ya, Allah beri nikmat ini. Ya jangan Bapak ya merasa kaku dengan orang yang punya rokok, hebat, dan maksiat jalan itu istidroj, ya kan? Badannya sehat, ya, maksiatnya pun luar biasa, alhamdulillah, ya. Dengan sakit yang Allah berikan Bapak sabar, ya insya Allah. Selama Bapak merasakan sakit, sabar, subhanallah. Ya kan? Bahkan salat dulu bersyukur, alhamdulillah. Ya sakit, alhamdulillah. Ini kesempatan yang berbawa kepada Allah. Dia bertawasul dengan sakit. Ya Allah, kalau seandainya saya sabar menerima rasa sakit ini, mengharapkan pahala, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Kadang-kadang salat seperti itu. Bertawasul dengan sabarnya menahan sakitnya. Ya Allah, ya kan, orang-orang membuli saya, ya Allah bilang saya bilang saya jelek. Kalau seandainya saya sabar dan saya bisa membalas mereka, saya mengharapkan pahala dan ilmu, kalau ikhlas apa yang saya lakukan, tolong selamatkan aku di akhirat. Itu yang kita harapkan. Ya, ya. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya firman Allah berbicara tentang tadi motivasi janji Allah terhadap masalah surga di akhirat. Kemudian Allah juga berfirman tentang tadi ya, ancaman-ancaman Allah berupa azab, neraka, siksaan. Ini insyaallah akan diwartakan pada
majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.